Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi saya mengajarkan materi kelas 5 tentang PB4 yang temanya itu adalah bulan Ramadan yang indah. Di sini menjelaskan tentang berpuasa. Untuk kelas 5 PB4 silakan dengarkan ini ya. Oke. Saya akan menjelaskan pertama adalah pengertian puasa. Pengertian puasa di sini ada dua. Yang pertama adalah secara bahasa, kemudian yang kedua adalah secara istilah. Kita lihat dulu yang secara bahasa dulu di sini. Nah, di sini pengertian puasa adalah secara bahasa. Pengertian puasa adalah as-saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Nah, kembali. Ini kita lihat selanjutnya secara istilah. Secara istilah adalah pengertian puasa menahan diri dari makan dan minum dan segala hal sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Ini secara istilahnya. Jadi tidak menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini kita juga akan mempelajari selain pengertian puasa, selanjutnya adalah ada ketentuan puasa dan juga macam-macam puasa. Nah, ini anak-anak kita masuk ke macam-macam puasa. Nah, di sini sebelumnya saya tulis secara ringkas saja. Nanti kalau anak-anak ingin yang lebih lengkap, silakan dibaca LKS-nya. Di LKS ada. Macam-macam puasa adalah yang pertama puasa wajib. Contohnya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan lain-lain. Untuk pengertian dari puasa nazar, puasa kafarat, puasa Ramadan silakan dilihat di LKS masing-masing. Karena mengingat durasinya video ya. Kemudian puasa sunnah, contohnya puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, dan lain-lain. Puasa haram, contohnya puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dan lain-lain. Kalau kecepatan penjelasan saya silakan di pause-pause ya, sambil di pause-pause tidak apa-apa. Kemudian kita kembali lagi, kita masuk ke ketentuan puasa. Ketentuan puasa di sini mencakup yang pertama adalah rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, sunah-sunah puasa, hal yang membatalkan puasa, hal yang membatalkan hal puasa, dan ada orang-orang yang tidak diperbolehkan, orang-orang yang diperbolehkan tidak mengikuti puasa Ramadan. Lanjut kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa adalah yang pertama niat untuk berpuasa. Yang bacaannya nawaitu shauma ghadin an ada'i faradhi syahri ramadhana hadisanati faradha lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah niat itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, kalau niat ini ya, niat itu dibaca ketika malam hari sebelum besoknya melakukan puasa. Jadi dibaca setiap malam. Kalau orang-orang membacanya setiap selesai tarawih itu. Selanjutnya, syarat sah puasa. Yang pertama Islam, jelas harus agama Islam. Kalau nggak Islam nggak boleh, nggak sah puasanya. Yang kedua mumayyiz, artinya bisa membedakan yang baik maupun yang buruk. Orangnya sudah bisa membedakan yang baik dan buruk itu namanya mumayyiz, maka harus berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan ini. Kemudian syarat sah puasa yang keempat adalah di waktu-waktu yang dianjurkan untuk berpuasa. Selanjutnya, syarat wajib puasa jelas. Pertama, beragama Islam syaratnya. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, balik telah mencapai usia pubertas. Yang keempat adalah mampu melaksanakan berpuasa. Di sini artikan orang itu misal tidak sakit atau tidak bepergian jauh, itu namanya mampu berpuasa. Jadi kalau mampu berpuasa, orang itu wajib untuk berpuasa. Selanjutnya, sunnah-sunnah puasa. Yang pertama berdoa ketika buka puasa, memperbanyak sedekah. Yang ketiga sholat malam seperti sholat tahajud, tarawih dan seterusnya. Tadarus, baca Al-Quran, ini termasuk amalan-amalan
sunnah di bulan puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa di sini tidak sama ya, tidak sama antara hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang sebelah kiri membatalkan puasanya, kalau yang sebelah kanan membatalkan pahala puasanya. Mungkin bisa dibaca sendiri anaknya, sambil dipaus-paus mungkin kalau terlalu cepat. Hal membatalkan puasa, makan dan minum, tadi sengaja berhubungan suami istri di waktu sebelum buka. Kalau hal membatalkan pahalanya seperti bicara bohong, ghibah, menggosip, membicarakan kekurangan orang lain, namimah, adu domba. Lanjut ya. Terakhir, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit keras tapi wajib untuk mengkodok atau mengganti ketika sembuh di hari yang lain. Yang kedua, orang yang diperbolehkan tidak puasa, musafir atau orang bepergian jauh tapi wajib mengkodok di hari yang lain, sama ya, mengkodok wajib mengganti. Kemudian yang ketiga, orang lanjut usia tapi diwajibkan membayar fidyah. Nah, di sini kalau orang yang lanjut usia tidak mengkodok tapi membayar fidyah. Ini sebanyak 3/4 liter makanan pada fakir dan miskin, makanan pokok. Kalau makan pokok di sini beras ya beras. Kalau yang bukan beras di daerah lain ya sesuai makan pokok yang ada di daerah sana. Kemudian terakhir adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Di sini mereka boleh memilih. Mereka lebih memilih mengkodok atau membayar fidyah, bebas. Yang penting dijalankan kewajibannya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya anak ya, karena menurut durasi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.